Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 16 Mei 2020, hari biasa dalam Pekan Paskah yang kelima. Bersama Seromo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 15, ayat 18 sampai dengan ayat 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Saudara-saudari yang terkasih, setiap perkataan Yesus selalu aktual bagi kehidupan manusia hingga saat ini. Kesaksian hidupnya menjadi tonggak nilai Kristiani untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Dan kata-katanya akan membuat siapa saja yang mendengarnya merasa diteguhkan dan tidak takut terhadap ancaman dan godaan dunia. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang dipanggil dan diutus sesuai dengan bidang kehidupan yang digelutinya. Perutusan kita, baik dalam panggilan hidup berkeluarga, karier, maupun sebagai imam dan biarawati, tentu tidak mulus-mulus dan aman-aman saja. Banyak tantangan yang kita hadapi, misalnya dibenci dan dikucilkan bila melakukan sesuatu yang baik dan benar, diremehkan, tidak dipercaya, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman itu sangat menyakitkan. Namun, apakah kita berani menerimanya sebagai anugerah untuk mendewasakan hidup rohani kita? Kedewasaan hidup seseorang bukan terletak pada pendidikan tinggi yang dimilikinya, melainkan pada cara ia menyikapi dan menerima semua pengalaman hidup, baik yang menyakitkan maupun yang menggembirakan itu sebagai anugerah. Saudara-saudari yang terkasih, melalui warta Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus mengingatkan kepada para muridnya bahwa konsekuensi mengikuti Dia tidak selalu mudah. Sebab ketika para pengikut Kristus mulai menghayati cara hidup Kristiani dengan lebih bertanggung jawab, penuh cinta, jujur, rendah hati, sabar, tantangan dan penolakan justru semakin besar. Nah, dalam penghayatan kehidupan sehari-hari, kita pengikut Kristus sering mengalami kesulitan dan kebencian. Di kantor, di lingkungan masyarakat, kita sering dianggap minoritas dan dibatasi hak-hak kita. Bahkan di banyak tempat, berdoa pun dilarang, mendirikan gereja, rumah Tuhan pun dilarang, harus minta izin yang kadang izinnya dipersulit atau bahkan dilarang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah konsekuensi mengikuti Yesus. Kalau Yesus, Guru dan Tuhan kita, mengalami kebencian dan dianiaya, maka kita pengikutnya harus berani juga mengalami hal yang serupa. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Demikian sabda Yesus. Hanya satu yang perlu kita imani, yaitu bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberi kekuatan kepada kita.
Ya Tuhan Yesus, tanpamu aku tidak berani menatap kerasnya hidup dalam dunia yang semakin tidak menentu ini. Berilah aku kekuatan dan keberanian untuk ikut terlibat dalam menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia zaman ini. Amin.